pacarmu cemburuan? Jangan lupa subscribe channel ini. Emang paling susah sih ngadepin orang yang suka cemburuan. Apa aja yang dilakukan selalu dicurigai. Sampai kemudian buat kita nggak tenang. Nah, biasa itu yang kita alamin. Makanya emang kalau kita dicemburui paling nggak enak. Tapi kalau pasangan kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, belajar dewasa. Terkadang memang ada peribahasa sih, mereka yang bilang bahwa cemburu itu tanda sayang. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita cemburu? Oke, kita akan bahas ya. Nah, kita akan bahas dari sudut pandang sebagai pendeta, saya mau ngomong. Sebenarnya cemburu itu bukan masalah boleh dan tidak boleh. Kalau ada yang tanya sama saya, Pak, boleh nggak sih kita cemburu? Yang jadi masalahnya adalah cemburu itu untuk apa? Gunanya apa kita cemburu? Nah, biasanya orang kalau cemburu suka tersulut hatinya dengan emosi. Makanya memang sih bahwa cemburu itu bisa menghancurkan segalanya. Salah satu contoh adalah ada pasangan yang cemburu dengan pasangannya, padahal secara kenyataan pasangannya belum tentu melakukan seperti yang dia pikirkan dan dia tuduhkan. Bahkan ada kejadiannya ini adalah ada salah satu bank yang sedang ingin memberikan hadiah mobil ke keluarga pasangan suami istri. Nah, kebetulan suaminya ini lagi sibuk kerja, maka istrinya sendiri di rumah. Nah, karena istrinya sendiri di rumah dan suaminya sibuk kerja, orang bank ini kebetulan adalah seorang pria yang bawa hadiah datang ke istrinya. Nah, sementara sedang ingin memberikan hadiah ke istrinya, sementara dia ingin memberikan, tiba-tiba suaminya datang. Nah, sementara suaminya datang, tanpa bertanya, tiba-tiba suaminya marah. Begitu suaminya marah, mobil di depan yang dia pikir itu adalah mobil pria itu, maka dirusak dan kemudian dihancurkan. Apa yang terjadi? Setelah dia tahu bahwa ternyata mobil itu adalah mobil reward pemberian dari bank untuk suami istri ini, maka dia menyesal karena mobil itu harusnya menjadi miliknya. Seringkali ketika kita cemburu, merusak segalanya. Makanya pertanyaannya, kalau ada yang tanya sama saya, boleh nggak sih kita cemburu? Pertanyaannya sederhana. Ada untungnya nggak sih kita cemburu? Makanya kita kadang dalam hubungan, kita harus mesti bersikap dewasa. Karena kalau kita nggak dewasa, apa aja dicemburui. Nah, orang kalau cemburu, apa aja jadi salah. Seperti orang pakai kacamata hitam. Kalau orang pakai kacamata hitam, apa aja yang dia lihat pasti hitam. Dia lihat warna kuning, jadi hitam. Dia lihat warna merah, jadi hitam. Dia lihat warna orange, jadi hitam. Dia lihat warna putih, jadi hitam. Orang kalau sudah pakai kacamata hitam, apapun yang dia lihat pasti semuanya hitam. Nah, biasanya kalau orang suka cemburuan, biasanya suka gampang tersulut emosi. Pertanyaannya sederhana, bisa nggak kita cemburuan dengan pasangan kita? Pasti bisa. Cemburu itu sifat manusiawi. Cuma yang jadi masalah adalah nggak ada untungnya saat kita cemburu. Yang ada adalah kita meluapkan rasa cemburu kita dan kita berpikir dia begitu. Iya kalau dia begitu, kalau dia begini. Makanya terkadang jangan suka cemburu sama pasangan. Apalagi pasangan lagi sibuk di luar, lama belum pulang, apalagi yang sudah suami istri, tiba-tiba istrinya nunggu di rumah, sementara dia nunggu di rumah, dia lihat suaminya baru pulang telat, langsung dia cemburu. Kamu ketemu sama siapa? Kamu makan sama siapa? Kamu pasti selingkuh kan? Kamu pasti ketemu sama dia kan? Kamu pasti satu mobil sama dia kan? Ingat, hati-hati. Orang yang suka cemburuan itu gampang emosian. Bener nggak? Udah, jangan ada dusta di antara kita. Emang kenyataannya seperti itu. Orang itu kalau cemburuan gampang emosian. Apa-apa udah pasti salah. Makanya tanyakan dulu, jangan langsung dihakimi. Ketika lihat keadaan, tanya dulu sama pasangan. Ketika lihat kenyataan yang kita lihat mungkin di sosial media, tanya dulu sama pasangan kita. Kalau misalkan, contoh, ada seorang perempuan yang ngechat atau nge-DM kita, jangan langsung marah. Ada banyak nih ibu-ibu, pasangan pacar yang perempuan, begitu ada yang nge-DM atau ngechat pasangannya, tiba-tiba langsung aja marah. Tanya dulu dong. Kalau nggak ditanya, maka emosian kan? Bener nggak? Tanya dulu, ini siapa?
Setelah ditanya, tanya lebih dalam. Dia ngapain ngechat kamu? Dia ngapain hubungin kamu? Boleh nggak ditanya dulu daripada disimpulkan lebih dahulu? Nah, tapi biasanya perempuan itu suka menyimpulkan lebih dahulu. Ini saya mau ngomong dari sisi perempuan dulu nih. Itu perempuan ya, kalau udah dapat, waduh, minta ampun cemburunya. Kenapa? Karena wanita itu bergerak karena perasaan. Sedangkan pria itu bergerak karena logika. Nah, karena perasaannya dia nggak pakai logika, harusnya dia pakai logika dulu dong. Kenapa perempuan ngechat suaminya? Kenapa ada perempuan telepon suaminya? Makanya, kalau kita terus kemudian tidak tanya, dan kita tidak tanya dengan benar, kita akan simpulkan. Makanya boleh nggak ditanya lebih dahulu daripada disimpulkan? Tapi emang perempuan memang bergerak karena perasaan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek. Padahal bisa saja orang telepon suaminya untuk menawarkan pekerjaan. Bisa saja ada perempuan atau wanita telepon suaminya mungkin untuk menawarkan investasi atau peluang usaha. Jangan dulu terus kemudian kita negatif. Orang yang suka cemburuan gampang negatifan. Itu kalau dari segi perempuan. Apalagi perempuan kalau udah dapet ya itu paling berbahaya. Apa-apa suaminya langsung dihakimin. Gak boleh kamu ketemu dia. Padahal suaminya ketemu untuk ngomongin bisnis. Dan biasanya nggak berdua rame-rame. Kan enak kan kalau kita tanya dulu kan. Kenapa sih kamu ketemu sama dia cuma berdua? Bisa nggak bertiga? Atau nggak bisa nggak ajak aku? Kan bisa gitu. Daripada disimpulkan, daripada marah-marah. Orang yang suka cemburuan ya, biasanya hatinya dikuasai dengan amarah. Dengan kemarahan. Itu kalau dari sisi perempuan. Nah, yang laki-laki juga sama. Yang laki-laki biasanya kalau lihat nih pacarnya nih di telepon, atau kalau nggak lagi di mall, tiba-tiba ada laki-laki yang kemudian melambaikan tangannya ke pacarnya atau ke istrinya. Halo, apa kabar? Suaminya kadang marah. Ngapain dulu lambaikan tangan? Terkadang nih yang laki-laki itu juga main perasaan juga. Makanya hati-hati. Jangan suka cemburuan. Karena cemburu itu merusak banyak hal. Merusak hubungan kita, merusak damai sejahtera kita. Ya. Contoh yang paling berbahaya lagi, kalau mantan ngechat, bisa nggak kita terima? Marah dulu. Ya mungkin kan mantan ngechat, pengen, ya nggak tahu lah, nggak usah negatif duluan lah. Ya mungkin pengen jadi temen, mantan ngechat, marah. Tetangga ngechat, marah. Apalagi, tetangganya apa? Marah juga. Emang kalau orang cemburuan itu semuanya jadi serba salah. Makanya jangan hidup dalam kecemburuan. Jadilah pasangan yang real, apa adanya. Kalau ada masalah, tanya baik-baik. Ini siapa? Dia ngapain ngechat kamu? Kalau mungkin bahasa chattingnya sudah agak seronok, ya tanya dong, kenapa dia ngechat seperti ini? Jangan marah dulu. Orang kalau cemburu pasti marah dulu. Tanyain aja. Kalau memang pasangan kita salah, ya dididik dia, disiplinkan dia, dan kemudian tegur dia. Yang penting jangan marah dulu. Tanya dulu, kamu kok kayak begitu sih? Kan kita harus bangun atas dasar kesetiaan. Jangan apa-apa marah. Apalagi yang sudah suami istri. Jangan ada masalah tertentu, apa-apa cerai. Apa-apa cerai. Ini yang paling berbahaya ya. Kalau misalkan kita sedang berkelahi, bisa nggak pasangan berkelahi? Pasti bisa dong. Semua juga yang nonton pasti pernah berkelahi kok dengan pasangannya. Kalau misalkan berkelahi, jangan gampang untuk ngomongin kata putus. Jangan gampang untuk ngomongin kata cerai. Jangan. Hati-hati dengan perkataan-perkataan kita itu punya kuasa. Ya. Jadi ingat, jangan gampang cemburuan. Kalau ada apa-apa, tanya dengan baik. Ini kenapa terjadi begini? Ini kenapa terjadi begitu? Jangan disimpulkan begitu kalau kenyataannya begini. Dan jangan disimpulkan begini kalau kenyataannya begitu. Ya, kalau beneran ada hal yang tidak diinginkan. Kalau semuanya berjalan dengan baik. Lihat suami ngobrol, ketemu di chatting sama ada wanita perempuan, kita langsung ngomong, kamu pasti selingkuh.
Iya, kalau yang diobrolin selingkuhan, kalau yang diobrolin pekerjaan, jangan gitu dong. Apalagi yang suaminya lihat istrinya atau lihat pacarnya di telepon, ternyata yang telepon pegawai bank, udah marah-marah. Siapa yang telepon kamu? Ngapain itu cowok itu telepon kamu? Jangan gitu. Tanya baik. Kalau memang ada indikasi untuk selingkuh, selesaikan baik-baik, ngomongin baik-baik, dan kemudian disiplinkan, tegur, dan nasihati. Kamu kenapa begitu? Ingatkan kembali hubungan yang didasarkan atas dasar kesetiaan. Jangan marah-marah. Nantinya kita yang rugi. Ya, karena itu jaga hati, jangan suka cemburuan.